Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang, selamat beribadah. Mari kita akan bersama bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah kepadamu. Tuhan, terima kasih buat segala anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami ingin datang kepadamu, bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Hati, pikiran kami boleh tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini oleh karena kehadiran-Mu akan membawa berkat bagi kami semua, berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jalannya ibadah pada pagi hari ini, berkati kami semua yang hadir. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Allah kita luar biasa, amin. Amin. Dia memelihara kehidupan anak-anaknya dengan begitu indahnya. Mari kita angkat satu pujian, seperti Bapa sayang anaknya. Kita mau angkat hati kita mau menyembah Dia dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu,
depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan Dia beri, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sembah Dia Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sungguh baik. Haleluya. Kami angkat hati kami, kami angkat jiwa kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Kau menuntun langkah kami. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, Amin Yesus. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita puji Engkau Bapa, Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, kehidupan kami ke dalam Tangan-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, biar kami boleh benar-benar meyakini bahwa Engkau memegang hidup kami. Amin. Kau ada bersama kami. Yes. Kau selalu peduli akan hidup kami. Terpujilah Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama. Amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang beribadah di rumah, kita percaya Allah hadir baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita angkat satu pujian. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Kita angkat satu pujian bahwa Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
Tuhan Yesus begitu baik buat saudara dan saya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan selalu memampukan kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Roh Kudus selalu siap menolong kita. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ajarku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir
Bapa, kalau kami ada sampai hari ini karena berkat daripada-Mu ya Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan kalau Engkau juga telah merancangkan kepada kami rancangan yang indah Bapa. Tuhan, ampunilah kami apabila selama ini kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, selama seminggu ini juga Tuhan, hidup kami tidak ada di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Yes. Mari Tuhan Kau sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa. Buka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati kami Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya berharap semua di dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Terima kasih buat Pak Tim dan Ibu Esther. Terima kasih juga buat semua pengurus yang boleh mengundang saya kembali di tempat ini. Dan hari ini saya diberikan satu tema, rancangan Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Yeremia dari pasal 29 ini, dari awal ayat 1 sampai terakhir, kita akan melihat bahwa bangsa Yehuda pada saat itu ada di dalam pembuangan. Selama 70 tahun, bangsa Yehuda atau Israel ini dibuang ke Babel. Pada saat pembuangan itu, bangsa Yehuda diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat tidak baik. Mereka diintimidasi, mereka disiksa, mereka dihina, dan mereka dipermalukan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan bangsa pilihan Allah ini untuk masuk ke dalam perbudakan, perhambaan selama 70 tahun? Dan ternyata Tuhan memang mengizinkan bangsa ini untuk masuk ke dalam ini, karena Tuhan ingin bangsa ini kembali berbalik, bangsa ini kembali menyembah Tuhan, bangsa ini kembali berharap dan memuliakan Allah. Karena selama ini bangsa Yehuda ini sudah jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri melalui Nabi Yeremia ini mengingatkan kepada bangsa itu bahwa walaupun mereka selama 70 tahun ini ada di dalam pembuangan, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan senantiasa mendampingi dia. Tuhan senantiasa ada bersama bangsa ini. Tetapi Tuhan juga ingin mengajarkan kepada bangsa ini, so, mulai kamu berbalik, mulai kamu berharap kepada saya. Karena saya adalah Tuhan pencipta, karena saya adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan buat bangsa Yehuda ini. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, rancangan Tuhan yang ada di Yeremia 29 itu mungkin itu firman buat zaman perjanjian lama. Apakah itu masih berlaku pada sekarang ini? Saya katakan, iya. Firman Tuhan itu berlaku sampai sekarang. Saudara sekalian, Yeremia 29 harus kita lihat dari dua sisi. Tolong next. Yaitu konteks manusia dan Allah. Di mana konteks Allah mengacu kepada pertolongan. Sedangkan konteks manusia itu merujuk pada usaha. Dan ada dua hubungan interaksi antara Allah dan manusia. Dan kita akan coba memahami konteks Allah yang mengacu kepada pertolongan.
Yeremia 29:11 dikatakan bahwa Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan yang Sang Pencipta, Dia sudah merancangkan ciptaannya dari pada saat diciptakan dan pada setelah penciptaan itu sendiri. Kalau Bapak Ibu sekalian mau membangun sebuah rumah, tentunya kita sudah merancangkan rumah yang akan kita bangun itu akan seperti apa. Kepada siapa kita akan percayakan pembangunan ini. Kita akan mempersiapkan juga dananya. Kita juga akan mempersiapkan supplier-suppliernya. Dan kita juga akan berdiskusi dengan si arsiteknya, bagaimana bentuk bangunannya ini dan hasilnya seperti apa itu. Berarti kita sendiri sebagai seorang manusia sudah bisa merancangkan akan masa depan kita, walaupun sangat-sangat terbatas. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang begitu sempurna, Tuhan yang begitu dahsyat. Dia sudah merancangkan kita, merancangkan masa depan kita sebelum kita ada. Dan sampai akhirnya juga Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Dengan merancangkan akan masa depan buat kita semua tanpa terkecuali, Bapak Ibu sekalian. Dan apakah termasuk dengan orang-orang yang tidak mengenal Dia? Termasuk, Bapak Ibu sekalian. Hanya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia sendiri untuk memilih. Seringkali kita bertanya, Tuhan kok saya yang rajin ibadah, saya yang rajin bekerja, saya rajin berdoa, saya rajin melayani Tuhan, tetapi kehidupan saya kok begini-begini saja. Berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, yang hidupnya begitu berkecukupan dan bahkan berlebihan. Tapi disinilah firman Tuhan yang diberikan melalui Yeremia itu, bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah buat kita. Rancangan damai sejahtera, rancangan di masa depan yang penuh harapan buat kita semua. Amin, saudara. Amin. Sampai kapan Tuhan kami harus menunggu janjimu itu? Seringkali kita bertanya seperti itu. Sampai kapan Tuhan? Saya sudah bosan, saya sudah capek, saya sudah lelah. Tapi janji Tuhan kok tidak pernah datang. Sedangkan orang-orang di sekitar kita, kok mereka lebih terberkati menurut kita? Saudara, apakah percaya berkat yang diperoleh orang-orang di luar Tuhan itu akan mendapatkan kebaikan? Apakah mereka juga akan mendapatkan juga masa depan yang penuh harapan yang seperti Tuhan janjikan kepada kita? Tentunya tidak. Tetapi janji Tuhan kepada kita itu ya dan amin. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Kapan waktunya? Tuhan yang tahu kapan waktunya. Karena bangsa Yehuda sendiri menunggu 70 tahun untuk memperoleh janji Tuhan itu. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya persoalan hidup kita Tuhan cepat selesaikan. Tuhan, rumah tangga saya dari mulai menikah sampai sekarang, saya tidak pernah merasakan damai itu. Tuhan, saya bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai sekarang, saya belum mendapatkan pekerjaan itu. Tuhan, saya bergumul untuk pasangan hidup saya, untuk sekolah, untuk masa depan. Dan sampai sekarang juga, Tuhan kok belum jawab-jawab juga. Tuhan, saya butuh perhatian dari anak-anak saya. Tetapi anak-anak saya malah sibuk dengan dunianya sendiri. Dan Tuhan, Kau telah menempatkan saya di satu gereja. Saya ada di dalam pelayanan. Tapi Kau Tuhan, kelihatannya Tuhan tidak bekerja di dalam gereja kita. Gereja kita kelihatannya tidak bertumbuh. Jemaat susah kita dapatin. Kita sering berkata Tuhan tidak adil. Tuhan hanya memberikan PHP buat kita, pemberi harapan palsu saja. Buat apa saya percaya Tuhan? Lebih baik saya menjadi orang dunia seperti mereka. Malah mereka hidup lebih sukses.
Menurut kita sukses, tetapi menurut Tuhan tidak, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengikuti berita-berita yang ada di medsos yang sekarang, di mana ada anak seorang pejabat yang menganiaya anak yang di bawah umur sampai koma. Dan ternyata anak pejabat itu begitu arogansinya, begitu dia memamerkan hidup hedonnya sendiri. Dan ternyata masyarakat kita tidak suka. Itu dihujat sama masyarakat sebuah. Sampai terakhirnya orang tuanya sendiri terbawa, dikuliti, dibuka semua aib-aibnya. Hartanya dapat dari mana? Sampai Menteri Keuangan sendiri turun tangan. Mereka menonaktifkan pejabat ini. Dan sekarang pejabat ini sedang diperiksa KPK. Karena harta yang dia miliki itu harta yang tidak wajar. Dan kehidupan yang dia jalani sekarang ini itu menyakiti masyarakat sendiri. Karena merasa masyarakat sudah membayar pajak, tetapi pajaknya sendiri dipakai poya-poya pada oknum, dalam tanda ketik ini seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada saat-saat sebelumnya mereka begitu semangat, begitu sukacita, begitu senangnya mendapatkan kedudukan, mendapatkan duniawi yang begitu, harta duniawi yang begitu melimpah. Orang yang tersangkut ini adalah anak Tuhan, orang Kristen. Tetapi mereka menginginkan hidup seperti orang-orang dunia yang gampang mendapatkan seperti itu. Akhirnya Tuhan membalikan seperti membalikan telapak tangan. Dan dalam hitungan menit dan detik, kondisi orang itu terbalik, Bapak Ibu sekalian. Mereka dalam kondisi yang begitu memprihatinkan, mengalami tekanan, mengalami hujatan dari setiap orang. Saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Kalau Dia sudah berjanji, maka janjinya pasti akan digenapi. Pada saat kita mau berbalik dan percaya kepada Dia, maka Allah juga yang akan memberikan damai sejahtera dan memberikan suatu jaminan masa depan yang penuh harapan kepada kita semua. Di dalam buku Salt and Light, karya Hayden Robinson mengatakan, tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara itu. Tidak ada damai di dalam negara jika tidak ada damai di dalam orang-orangnya. Dan tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan Sang Raja Damai. Jadi benar sekali bahwa damai sejahtera yang sejati hanya bisa kita dapati melalui Kristus Yesus. Usaha terbaik manusia untuk menggapai damai sejahtera itu tidak akan pernah sampai pada yang sejati, kecuali kita ada di dalam Kristus sendiri. Damai sejahtera itu juga adalah hak dan tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba melihat dan merangkum ada apa arti damai sejahtera menurut Alkitab. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, damai sejahtera didapat melalui darah Kristus, Sang Pendamai manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Manusia yang hidup dalam dosa tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Mereka itu sudah tertipu, mereka sudah diperbudak iblis, mereka sudah terpisah dari Allah. Kita menjadi seteru bagi Tuhan, kita sedang memberontak kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kekacauan yang ada di sekitar kita, di negara kita, di dunia ini. Apakah ada damai? Tentunya tidak. Maka Kristus datang
dan membayar pemberontakan kita ini. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan disitulah letak pintu kita menuju damai sejahtera itu. Yang kedua, damai sejahtera harus dimulai dalam diri kita sendiri. Seluruh hidup kita harus dikendalikan oleh damai itu. Dan cara kerja damai itu adalah dengan memerintah hati dan pikiran kita. Setelah kita menerima Kristus tentunya. Dan menerima Kristus itu bentuknya tidak pasif, Bapak Ibu sekalian. Itu selalu aktif. Kita aktif memastikan bahwa damai sejahtera itu dan bertanggung jawab dan mengatur suasana dan keputusan hati kita. Damai sejahtera kita juga tidak bekerja dari luar, tetapi dia bekerja dari dalam kita sendiri. Dan damai kita tidak tergantung pada suasana di sekitar kita, tetapi damai kita tidak tergantung pada suasana yang ada di sekitar kita. Tidak mempengaruhi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu terjadi di dalam hati kita. Kita mesti ingat bahwa darah Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan damai sejahtera yang dulu hilang sejak dosa masuk ke dalam dunia ini telah dikembalikan oleh darah itu. Jadi, mengapa hidup kita bisa kehilangan damai sejahtera? Penyebabnya adalah bila kita kehilangan pandangan kita akan pengorbanan darah Kristus. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera bukan untuk konsumsi diri kita sendiri, tetapi modal untuk hidup bersama. Meskipun damai itu harus bermula di internal manusia, tetapi damai itu tidak pernah dimaksudkan untuk diri kita sendiri, untuk kalangan kita sendiri. Karena kehendak Tuhan Yesus adalah agar kita menjadi peacemaker, pembawa damai. Bukannya peace owner atau peacekeeper. Kita harus menegakkan damai Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pergaulan kita, dan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita punya tanggung jawab besar dan hak yang sebesar damai sejahtera yang Kristus kasihkan itu. Dan kita harus membagikannya dan aktif memakainya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tetapi itu hanya akan terjadi jika memang kita memiliki damai itu. Dan damai itu sendiri harus meluber di dalam hati kita dan mengaliri sekeliling kita. Contohnya seperti seorang petugas teller atau security bank yang ramah dan hormat kepada klien dan customer-nya. Apakah itu karena mereka orang yang sabar dan rendah hati serta lemah lembut, atau hanya tuntutan profesionalismenya saja? Pastinya kalau itu tidak memenuhi hatinya dan meluber hatinya dengan rasa pengabdian dan rasa kasih, tentunya mereka akan merasa capek, mereka akan bosan dengan segala yang dilakukannya. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan kasih kepada kita itu akan meluber di dalam hati kita, dan kita tidak akan pernah merasa capek, dan kita tidak akan pernah merasa lelah untuk melakukan, untuk mengimplementasikan damai sejahtera itu kepada orang kita sekeliling kita. Yeremia 29 itu juga adalah kalimat penegasan bahwa sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Masa depan umat Kristen sudah dijamin Tuhan. Tuhan telah merancangkan masa depan yang terbaik dan penuh harapan serta damai sejahtera. Amsal mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang bijaksana. Dan Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan juga, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku.
Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Namun seperti yang dikatakan sebelumnya, ayat Alkitab tersebut juga harus dilihat dari konteks manusia. Konteks yang dimaksud mengacu pada usaha yang dilakukan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu. Kita akan baca Yeremia 29 ayat 5-7. Yeremia 29 ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Tuhan memerintahkan bangsa itu, bangsa Yehuda, untuk membangun rumah, berkeluarga dan beranak cucu, dan mengusahakan kebun untuk dinikmati, mengusahakan kesejahteraan kota, dan berdoa untuk kota dimanapun di mana mereka ada. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara mengenai kapasitas, di mana Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita. Tuhan rindu kita memperbesar kapasitas kita sendiri. Dan Dia ingin kita mempunyai fondasi yang kuat di dalam hidup kita, terutama di dalam keluarga kita. Sehingga pada saat Tuhan memberikan janjinya di dalam masa depan yang penuh harapan itu, dengan segala berkat yang melimpah, kita sudah siap menerimanya, karena kapasitas kita sudah besar. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Selain berharap kepada Tuhan Yesus, kita juga harus mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Kerjakan tanggung jawab dengan rajin dan gigih. Dan pada saat menghadapi masalah, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Mazmur 27 juga mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dan setelah menjalankan kewajiban kita, Tuhan Yesus akan melakukan porsinya sendiri, dengan memimpin, menuntun, dan menyelesaikan setiap masalah kita. Masalah itu akan tuntas dengan sempurna, karena Tuhan yang mengerjakannya. Setiap Tuhan, supaya Tuhan menggenapi janji-janjinya, ada usaha yang harus kita lakukan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Saya coba baca juga. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Pada saat Bapak dan Ibu ada di dalam masa pembuangan, pada saat Bapak dan Ibu
ada di dalam situasi yang begitu sulit, cari Tuhan, maka saudara akan menemukannya. Berseru dan katakan semua masalah-masalah saudara dalam doa-doa saudara, maka Tuhan akan mendengar. Saudara, apapun masalahmu, bawa di dalam doa. Dan apapun jawaban doa, saudara harus imani dan percaya. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Seringkali kita berdoa dan mengharapkan jawaban doa yang cepat, dan jawaban Tuhan itu bisa ya, bisa tunggu, dan bisa tidak. Tetapi seringkali Tuhan menjawab tidak. Itulah kata-kata yang selalu kita tidak ingin dengarkan, Bapak Ibu sekalian. Saya juga sama seperti Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa, pengennya Tuhan langsung jawab. Dan saya tidak suka dengan jawaban tidak. Tapi kenyataannya Tuhan memang tidak menjawab doanya. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Karena Tuhan ingin kita selalu tergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan Tuhan ingin kita selalu berharap kepada Dia. Bukan hanya upaya sesaat pada saat kita putus asa. Dan bukan pada saat kita datang pada Tuhan hanya saat kita membutuhkannya saja. Tuhan yang berharap kita setiap saat selalu tergantung kepada Dia. Dia ingin ada sebuah hubungan dengan kita. Kita menjalani hari demi hari bersama Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa hanya Allah yang tahu masa depan kita. Dan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah melewati daya tahan kita. Tuhan tahu Dia bisa memperbaiki keadaan dalam sekejap. Namun kita cenderung melihat apa yang terjadi dengan sudut pandang kita sendiri yang sangat-sangat terbatas. Ketika seseorang yang kita kasihi sakit, apa yang bisa kita lakukan? Ketika seorang teman menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, mengintimidasi kita, tidak menghargai kita, apa yang kita lakukan? Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, kita tidak merasa bersalah, tetapi dunia menuduh kita bersalah. Apa yang kita lakukan? Saat ekonomi kita terpuruk, apa yang kita lakukan? Saat kita memerlukan dana untuk usaha, apa yang kita lakukan? Tuhan tahu apa yang bisa Dia lakukan untuk kita. Lalu, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam kehidupan kita? Agar kita terus berharap kepadanya. Imani ini, Bapak Ibu sekalian. Agar kita selalu berharap kepada Tuhan. Tergantung pada Dia. Sebagai manusia, kecenderungan alami kita adalah bersikap sombong dan merasa bisa menjalani kehidupan ini tanpa bantuan siapapun, bahkan termasuk Allah sendiri. Jika kesulitan menghampiri kita, Allah hanya ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Dalam kondisi tak berdaya itu, kita sering bertanya, bagaimana caranya mengubah situasi ini? Jawabannya sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Doa berkuasa mengubah segala sesuatu. Doa berkuasa mengubah segala sesuatu. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Doa membuat kita mendekat pada Allah, di mana kita ketika mendekat pada Allah dan melihat situasi yang ada dengan cara pandang Allah sendiri,
maka kita akan melihat bahwa yang sebelumnya adalah jalan buntu, ternyata di baliknya ada sebuah jalan yang telah Allah sediakan, dan itu adalah jalan yang terbaik buat kita. Dan doa juga bisa digunakan untuk menarik kuasa surga bekerja di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah bohong dan pura-pura tidak mendengar. Jadi, sekalipun doa kita tidak dijawab, Bapak Ibu sekalian, percaya dan imani, yakin itu. Selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang dalam masa-masa sulit dan terpuruk, ketika kita tidak memiliki harapan akan hidup ini, maka percayakanlah semuanya itu kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sedikit pun, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita di dalam masa-masa sulit, ataupun kita di dalam masa-masa berkelimpahan dan bahagia, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yeremia 29 ayat 11 itu memang masih berlaku sampai sekarang. Cuma ada syaratnya. Syaratnya pertama, perbesar kapasitas kita. Berusahalah, carilah Tuhan, dan berseru kepadanya. Berdoa dan memohon kepadanya. Hidup benar di hadapannya. Maka Yeremia 29 ayat 14 akan saudara menikmati. Apakah itu? Aku akan memulihkan keadaanmu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebelum saya menutup renungan ini, saya ingin memberikan satu catatan buat kita semua. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Saya serahkan mimbar ini kepada Pak Tim. Kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang benar adanya. Boleh memberkati kami semua. Firman-Mu yang mengingatkan kami kepada bangsa Israel yang pernah mengalami masa-masa sulit di pembuangan. Tetapi Tuhan tetap tidak meninggalkan mereka. Kami pun percaya Tuhan, pada saat kami mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahkan Tuhan berjanji, Tuhan punya rencana, rancangan yang baik, masa depan yang baik bagi kami semua. Tuhan, seringkali kami berpikir menurut pikiran kami sendiri. Seringkali kami berusaha menurut usaha manusia. Tetapi biarlah kami boleh percaya akan pertolongan Tuhan, jalan daripada Tuhan. Dan kami boleh percaya janji Tuhan yang benar itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat Bapak Oong yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitasnya, di dalam keluarganya. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Bapak Oong yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati Bapak dan pelayanan
Bapa. Minggu ini kegiatan di gereja seperti biasa. Pada hari Rabu pagi ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui Zoom. Pada minggu depan ibadah seperti biasa jam 9 akan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Handi. Terima kasih, kita akan memberikan persembahan. Kita sama-sama tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu berkata supaya kami berlaku setia, tetap diam di negeri, dan percaya kepada Tuhan. Maka rencana Tuhan yang baik itu dinyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati sebentar, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau memberkati aku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memberikan persembahan kepadamu sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan berkati setiap kami di dalam kehidupan, di dalam usaha, pekerjaan kami, supaya kami boleh dipimpin oleh Tuhan, diberikan hikmat, akal budi kepada Tuhan, bisa mengelola kehidupan kami dengan baik. Tuhan, terima kasih buat pelayanan dari Bapak Oom. Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya, usaha yang dia lakukan. Berkati keluarganya, istrinya, anak, menantu, dan menantu yang sedang mengandung. Tuhan juga pimpin dan sertai supaya boleh diberikan kekuatan, kesehatan sampai pada harinya boleh melahirkan dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi rencana Bapak Freddy melakukan perjalanan misi ke Rote di Timor. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan, memberikan berkat penyertaan kepada tim yang akan memberitakan Injil di sana, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan bagi pelayanan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, pimpinan senantiasa kepada tim yang pergi ke sana. Tuhan, terima kasih buat setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga sertai saudara-saudara kami yang belum bisa hadir. Tuhan tahu di mana mereka berada. Tuhan jaga, lindungi, memberkati mereka supaya minggu depan kami boleh beribadah kembali
di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami pada saat ini di mana cuaca yang berubah-ubah, kami boleh tetap diberikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan dari segala kelemahan ataupun sakit penyakit. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin. Kita tutup dengan sangat mulia. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Karena kita sudah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Amin.